Yang lain coba buku-buku banyak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hikmatu saniyatu wa samanuna ba'dal li'ah minal hikamil aqaliyah. Qala al-imam Ahmad ibn Athaillah as-Sakandari rahimahullah wa nafa'ana bi ulumi wa asrari. Berkata Imam Ahmad ibn Athaillah as-Sakandari rahimahullah wa nafa'ana bi ulumi wa asrari. Berkata Imam Ahmad di dalam kitab Hikam juz 2 halaman 16. Tasdiqu anwarul hukama'i aqwalahum wa haitsu suratan wiru wa sallata. Tasdiqu anwarul hukama'i, tasdiqu anwaru, tasdiqu mencorong anwaru apa pirang-pirang nur hukama'i wong ahli hikmah wa humul arifuna wa hum lan utawiyasi hukama. Al-arifuna iku wong kang marifat billahi kelawan Allah Ta'ala. Ya Allah. Al-alimuna tur pada ngerti kelawan Allah. Aqwalahum ing pirang-pirang ucapane yasihu kama wa anwarahum lan pirang-pirang nur yasihu kama. Yayati aqwalahum anwaru iku pirang-pirang nur marifati iku pirang-pirang nur ma'rifat. Anwaru ma'rifati iku pirang-pirang nur ma'rifat. Wahiyalan utawiyasi anwar kuatu iku kuat yakinin yakin yasihukamu bi anna umur kelawan satuhune pirang-pirang perkara kullaha sakabehe perkara. Wahai susollah maka sekira-kira dadi ai asolat tegese hasil tanwiru apa nur
Ai nuru tegese nur ai istaqara tegese tetep apa nur di qulubi dalam hati di qulubi ibadillah dalam hati kaulane Gusti Allah wa sholla lan tumeka takbiru apa tutup-tutup apa keterangan ayat alaqatsu tegese nerima ya si takbir tilka qulubi ing mengkonon kira-kira hati ing mengkonon kira-kira hati. Tasbihu anwar al-hukama'i aqwalahum bahaitu sofa tanwiru wa sholat ta'biru. Tasbihul anwar, cahaya orang-orang bijaksana. Al-hukama yaitu orang-orang hukama. Ketika batin ia telah tercurahkan, maka kata-kata mereka sampai ke lubuk hati sang pendengarnya. Itu terjemah daripada hikmah yang ini. Ini masih ada keterkaitan terhadap pengajian minggu lalu. Jadi tasbihu anwar, orang-orang yang memangku makom ahlul fadl wal ma'rifah, atau orang-orang yang sudah tidak terjinding antara si hamba dengan Allah. Dia itu mempunyai pancaran cahaya yang keluar daripada qalbunya. Maka tercurahkanlah cahaya tersebut sebelum kata-kata orang hukama tersebut melesat ke dalam hati seorang hamba. Adapun maksudnya diperjelas, disyarahin. Anal arifina billah, sesungguhnya orang-orang arif. Apa itu orang arif? Orang yang sudah bijaksana, orang yang sudah dekat dengan Allah, orang yang senantiasa lisannya itu basah menyebut nama Allah, orang yang sudah paham dengan perilaku-perilaku Tuhannya, sebagaimana yang dijelaskan dalam pengajian minggu lalu. Sesungguhnya orang-orang arif, anal arifina billah, sesungguhnya orang-orang arif yang sudah mengenal Tuhannya, anhum bil hukama, yang sering disebut hukama atau ahli hikmah. Bila mana mereka hendak memberi petunjuk kepada hamba-hamba Allah, tawajjahu ilallah bil qulubihim, mereka menghadapnya dengan seluruh hatinya, mereka menghadapnya dengan kasih sayangnya. Mereka berharap kata-kata nasihat dipahami oleh hamba-hamba Allah, dan mereka berharap kata-kata yang keluar daripada lisan orang arif tersebut dipahami oleh murid-muridnya. Manakala mereka yaitu orang arif hendak berbicara, maka memancarlah partikel-partikel cahaya dari lubuk hatinya sebelum mereka berucap. Maka masuklah cahaya-cahaya tersebut kepada kaum muridin mengikuti kata-kata nasihatnya. Maka terbukalah melalui lisan orang arif sebelum keluar kata-kata nasihat tersebut, yaitu gerbang kesadaran di kalbu kaum muridin tersebut.
Ini nanti akan dijelaskan. Annal arifina billah, sesungguhnya orang-orang arif yang sudah mengenal Tuhannya, anhum bil hukama, yang sering disebut orang-orang ahli hikmah. Bila mereka hendak memberi petunjuk kepada hamba-hamba Allah, tawajahu ilallah bi qulubihim, mereka menghadapinya dengan seluruh hati, dengan seluruh kasih sayangnya. Manakala mereka hendak berbicara, maka memancarlah partikel-partikel cahaya dari lubuk hatinya sebelum mereka berucap. Maka ketika kata-kata keluar daripada lisannya, maka terbukalah gerbang kesadaran di hati kaum muridin sebelum terlepas kata-kata nasihat daripada lisan orang arif tersebut. Jadi ciri orang yang sudah dekat dengan Allah, dia ini sebelum dia berkata-kata, sebelum dia mengeluarkan nasihat kepada muridnya, maka cahaya terlebih dahulu keluar daripada kolbunya, maka terbukalah gerbang kesadaran hati seorang murid tersebut sebelum kata-kata keluar daripada lisan seorang arif tersebut. Wah, ini beda. Makanya perbedaan kiai-kiai zaman sekarang sama kiai-kiai zaman dulu itu sangat beda. Kiai zaman dulu itu ketika kita melihatnya itu udah angker, udah takut rasanya, udah merinding rasanya. Getar, ada getaran. Kenapa? Karena sebelum dia berkata-kata sudah mengeluarkan cahaya di dalam hatinya. Maka cahaya tersebut lebih dulu datang ke dalam hati seorang murid tersebut sebelum dia berucap dengan kata-kata. Maka kiai-kiai sekarang itu banyak bukan kiai-kiai amal, enggak ada wibawanya, enggak ada angker-angkernya. Ketika ngomel malah diledekin sama muridnya. Ketika ngomel malah diledek-ledekin sama muridnya. Kenapa? Karena dia belum mengisi cahaya kolbunya. Alhasil pancaran cahaya itu tidak keluar di dalam hatinya tersebut. Akhirnya dilunjak sama orang itu. Enggak ada wibawanya, enggak ada karismanya. Maka bila mana kita ingin menjadi kiai, kita ingin menjadi orang alim, kita ingin menjadi orang yang dekat dengan Allah, maka pupuklah hati kita seperti pengajian-pengajian minggu lalu. Banyakin zikir, banyakin kita taubat di hadapan Allah, banyakin kita menangis di hadapan Allah ketika malam hari. Maka ketika kita banyak zikir, banyak menangis di hadapan Allah ketika malam hari, maka disitulah nurul basirah, cahaya di dalam hatinya mulai bersinar. Nurul imannya mulai bersinar, nurul Islamnya mulai bersinar, nurul ihsannya mulai bersinar.
Maka ketika dia sebelum berucap udah ditakutin sama orang. Wibawanya ada, karismanya ada, ditakutin sama orang. Angker kelihatannya. Kenapa bisa seperti itu? Maka itulah orang-orang alim yang senantiasa tidak melepas amal di dalamnya. Senantiasa berpikir ketika malam, senantiasa menangisi kesalahan-kesalahan dirinya. Tapi bila mana kita jarang berzikir, ceramah solo, ceramah sini, ceramah solo, ceramah sini, jarang gitu, jarang beramal, maka kata-katanya itu tidak mengeluarkan cahaya. Alhasil apa? Wibawanya enggak ada, karismanya enggak ada, dan angkernya pun enggak ada. Nah, maksud daripada hikmah yang ini merupakan pengkhususan daripada hikmah sebelumnya. Dalam hikmah yang minggu lalu sebutkan bahwa manusia itu terbagi kepada dua kelompok. Di kolong langit ini manusia terbagi dua kelompok. Satu kelompok adalah manusia yang beribadah kepada Allah, senantiasa beramal kepada Allah, senantiasa taat kepada Allah. Lalu dia menganggap dirinya telah berbuat baik kepada Allah. Golongan pertama manusia yang senantiasa beribadah kepada Allah, lalu dia menganggap dirinya telah berbuat baik kepada Allah. Ini disebut ahli hijab. Orang-orang yang masih terbimbing hatinya kepada Allah. Orang-orang yang masih terhijab hatinya kepada Allah. Walaupun dia sering ibadah kepada Allah, walaupun dia sering beramal di hadapan Allah, walaupun dia sering bersedekah di hadapan Allah, tapi menganggap sedekah yang dia keluarkan adalah perbuatan baiknya kepada Allah. Tapi dia menganggap sholat yang dia kerjakan adalah perbuatan baiknya kepada Allah. Tapi dia menganggap ketaatan yang dia lakukan merupakan perbuatan baiknya kepada Allah. Maka inilah min ahli hijab, orang-orang yang terhijab. Yang terhijab antara dia dengan Allah, hatinya masih terdinding kepada Allah. Walaupun orang tersebut senantiasa beribadah, tapi ibadahnya dianggap ini perbuatan baikku kepada Allah. Ibadah yang kukerjakan adalah hadiah untuk Allah. Ini masih orang ahli hijab, orang yang masih terhijab. Kemudian kelompok yang kedua adalah orang-orang yang senantiasa beribadah kepada Allah, dan dia menganggap itu adalah kebaikan Allah terhadap dirinya. Dia senantiasa beribadah kepada Allah, dia senantiasa taat kepada Allah, dia senantiasa mengeluarkan sedekah di hadapan Allah, tapi dia menganggap ini kebaikan Allah terhadap dirinya. Ketika dia bisa beribadah, dengan aku bisa ibadah di hadapan Allah, ini adalah satu bukti Allah baik terhadapku. Kalau Allah tidak baik terhadapku, aku tidak akan bisa ibadah. Maka tiada ikhtiarku atas ibadahku, semata-mata itu hasil daripada Allah. Jadi dia menganggap yang ibadah itu dirinya. Jadi dia menganggap yang mengeluarkan sedekah itu dirinya. Jadi nggak menganggap yang bertaat itu dirinya, tapi itu adalah hadiah Allah terhadapnya sehingga dia bisa beribadah di hadapan Allah. Bukan menganggap ini adalah perbuatan baiknya kepada Allah, tapi dia menganggap ini adalah perbuatan baik Allah terhadap dirinya. Makanya dia bisa sholat. Ini kelompok yang kedua. Maka inilah kelompok yang disebut ahli fathi wal ma'rifah. Orang-orang yang telah terbuka dan kenal dengan Tuhannya.
Kita kelompok yang mana? Ada orang yang merasa dirinya telah berbuat baik kepada Allah. Ini kelompok yang salah. Dia sholat, merasa dia telah berbuat baik sama Allah. Dia beramal, merasa dia telah berbuat baik kepada Allah. Dia berzikir, merasa dia telah berbuat baik kepada Allah. Inilah orang ahli hijab, orang yang salah. Yang benar adalah kelompok yang beribadah, yang menganggap bahwa itu merupakan kebaikan Allah kepada dirinya. Aku bisa ibadah karena Allah baik kepadaku. Aku sholat, ini adalah bukti kebaikan Allah. Aku bisa bersedekah, ini adalah bukti kebaikan Allah. Aku bisa membantu tetanggaku, ini adalah bukti kebaikan Allah. Aku bisa membantu teman-temanku, ini adalah bukti kebaikan Allah. Ya ada kebaikanku, karena aku dikehendaki baik oleh Allah. Bagaimana bila mana aku tidak dikehendaki baik oleh Allah? Maka ketika aku bisa berbuat baik karena Allah menghendaki baik. Andai kata Allah tidak menghendaki aku baik, niscaya aku digolongkan orang-orang yang buruk di hadapan Allah. Maka ketika aku berbuat baik, tiada ikhtiarku di hadapan Allah. Semata-mata itu kebaikan Allah terhadap diriku. Inilah orang-orang min ahlil hati wal ma'rifah, orang-orang yang telah terbuka antara dirinya dengan Allah. Hatinya telah terbuka dengan Tuhannya. Maka harus di kelompok yang terbuka. Nah, kemudian di hikmah yang ini dihususkan oleh Imam Ahmad Ibnu Athaillah Asy-Syakandari tentang ulama. Ulama itu ada yang mengajarkan ilmunya, ada ulama yang memberikan nasihat kepada umat. Ulama itu adalah seseorang yang mengajarkan ilmunya kepada umat, yang memberikan nasihat kepada umat, lalu dia menganggap itu adalah kebaikannya terhadap Allah. Dia mengajarkan nasihat kepada umat, dia mengajarkan nasihat kepada hamba-hambanya Allah. Lalu dia menganggap itu adalah kebaikannya terhadap Allah. Ulama yang mengajarkan ilmunya, ulama yang telah mendidik para manusia, mereka beranggapan ini merupakan bukti mereka kepada Allah. Nah, ini kelompok-kelompok ulama yang terhijab daripada Allah. Ulama masih tergolong bila mana iktikad hatinya seperti ini. Ketika ada ustaz atau ulama mubalik dan lain-lain, dia menganggap, dia mengajarkan umat, ini adalah perbaikan dirinya terhadap Allah. Dia menuntun manusia, dia menganggap ini adalah kebaikannya kepada Allah. Ketika dia memberikan nasihat kepada manusia, dia menganggap ini adalah perbuatan baiknya kepada Allah. Maka ini adalah golongan ulama-ulama yang masih terhijab hatinya kepada Allah. Ulama yang mengajarkan ilmunya kepada manusia, ulama yang telah mendidik manusia, maka mereka menganggap ini merupakan bukti mereka kepada Allah. Nah, inilah ulama yang masih terhijab daripada Allah. Nah, ulama-ulama yang masih terhijab ini, nasihat-nasihat mereka tidak akan bisa menembus hati seorang itu. Nah, ulama-ulama yang seperti ini, nasihat-nasihat mereka tidak akan bisa menembus kepada hati.
hamba-hambanya Allah. Nah, ini kan mau menjelaskan tentang yang mengeluarkan cahaya tersebut. Kemudian ada ulama yang kedua, adalah ulama yang mengajarkan ilmunya kepada Allah, kepada hambanya Allah. Ulama yang memberikan nasihat dan mengajarkan ilmunya kepada hamba-hambanya Allah. Lalu ulama ini menganggap bahwa ini kebaikan Allah kepada dirinya, sehingga dia bisa mengajarkan ilmunya. Ini kebaikan Allah kepada dirinya, sehingga dia bisa membimbing manusia. Nah, ulama yang disebut tadi, yang kedua, maka inilah ahlul hikmah disebut. Ulama-ulama yang disebut ahlul fathi wal ma'rifah, dia mengajarkan ilmunya siang malam, tak mengenal lelah. Dia membimbing para manusia. Dia melupakan tidurnya untuk membimbing manusia. Dia susah payah, bahkan dia tanpa pamrih membantu dan membimbing para manusia. Dan dia menganggap bahwa itu merupakan kebaikan Allah kepada dirinya, bukan merupakan kebaikan dirinya kepada Allah. Maka inilah ulama-ulama yang bisa mengeluarkan cahaya di dalam hatinya. Karena dia menganggap, dia mengajarkan ilmu kepada hamba-hambanya Allah, ini adalah bukti kebaikan Allah terhadap dirinya. Maka efek yang ditimbulkan bagi seorang tersebut, dia pasti tanpa pamrih. Kenapa dia tanpa pamrih? Karena dia menganggap ini bukan perbuatannya, tapi perbuatan Tuhannya. Ketika dia menganggap ini bukan perbuatannya, maka dia pasti malu ketika dia berpamrih. Konsultasi 1 jam 200.000. Kalau mau ketemu buka jam sekian, jam sekian, jam sekian. Kalau mau manggil 2 juta baru nyampe sana. Enggak, 2 juta enggak bakalan sampai ke rumah orang tersebut. Pokoknya mau orang miskin, mau orang melarat, mau orang kaya, kalau konsultasi sama dia 1 jam 200.000. Berarti menganggap perbuatan baiknya adalah perbuatan dirinya. Maka sesuatu tersebut harus dibalas dan harus dibalas. Tapi orang-orang yang telah terbuka pintu hatinya, yang tidak terhijab antara dia dengan Tuhannya, maka dia menganggap ketika dia menasihati orang lain tanpa lelah, ketika dia membimbing para manusia tanpa lelah, bahkan dia tidak memikirkan kesehatan dirinya, dia tidak memikirkan rasa lelah dirinya, bahkan dia tanpa pamrih di dalamnya, karena dia menganggap itu bukan perbuatan dirinya, itu merupakan perbuatan Tuhannya. Maka dia menganggap dia tidak pantas untuk meminta sesuatu kepada hamba-hambanya Allah. Maka mengeluarkan cahaya, maka berperilakulah seperti yang kedua. Bijajaka arifu ibadallahi ta'ala wa wa'adhuhum sabaqun ma'rifati ila qulubihim ilaihi musta'id datan liku. Apabila memberikan nasihat atau mauizah oleh orang yang makrifat kepada Allah, kepada hamba Allah, apabila memberikan nasihat
orang yang sudah arif di hadapan Allah. Bila mana orang yang sudah arif billah memberikan nasihat kepada hamba-hambanya Allah. Bila mana orang yang sudah terbuka, yang tidak tergiring antara dia dengan Allah, lantas dia memberikan nasihat kepada hamba-hambanya Allah, mendahului cahaya makrifat itu masuk ke dalam hati hamba-hambanya Allah sebelum kata-katanya melesat melalui lisannya. Jadi orang yang arif dengan Allah, orang yang bijaksana dengan Allah, sebelum mereka memberikan nasihat, maka cahaya makrifat yang ada di dalam hati mereka sudah masuk terlebih dahulu ke dalam hati kaum muridin, ke dalam hati para manusia tersebut. Maka orang-orang tersebut itu mempunyai sima. Sebelum dia berkata, orang udah pun mempunyai wibawa. Sebelum dia mengangkat kepalanya, orang sudah menghormati. Karismanya lebih dulu. Kadang-kala dia baru lewatnya, tuh kiai-kiai angker. Kita sudah dia datang ke tempat kita, hawa tempat kita itu beda, adem rasanya, merinding rasanya, karena cahaya makrifatnya itu keluar. Sebelum dia berkata-kata, tapi cahayanya sudah menembus hati orang yang di hadapannya. Dia belum ngomong, kita sudah merinding. Apalagi dia mau ngomong, takut rasanya. Maka jadilah hati mereka tersebut terang sebelum sampai nasihat kepadanya. Kadang-kala kita baru sampai tempatnya aja, baru duduk di majelisnya aja, perasaan kita udah tenang. Dari rumah nih, gelisah hati, puyeng pikiran dunia banyak, masalah sabar apa, sampai ke tempatnya tenang, adem pembawaannya. Itu cahaya makrifat seseorang tersebut sudah keluar daripada kolbunya, akhirnya menyinari ruangan-ruangan yang dekat terhadapnya. Ada kadang-kala kita masuk masjid tuh, berah bawaannya, ya kan? Berah bawaannya, nggak betah. Ada kala kita masuk masjid tuh, adem rasanya, sejuk hati rasanya. Siapa tuh yang punya masjidnya? Siapa tuh kiai di situ? Baru sampai tempatnya aja, kadang-kala kita baru duduk di majelisnya aja, hati kita sudah tenang, adem rasanya. Inilah cahaya makrifat yang sudah memancar keluar rumah. Itu cirinya. Manakala mereka mendengar nasihat daripada orang yang arif tadi, istaghfar, maka nasihat itu bersarang di hati mereka. Istaghfar bersarang di hati mereka. Wa atasfarat, dan berbekas di hati mereka.
Jadi maksud daripada hikmah yang ini, tasdiqu anwar hukama. Orang-orang ahli hikmah atau disebut hukama. Kita ini identik orang-orang ahli hikmah itu yang sakti, yang manjur, bukan, itu bukan orang ahli hikmah. Hati orang-orang yang sudah dekat dengan Allah, hati orang-orang yang senantiasa nangis di hadapan Allah, itu dapat mempengaruhi isi hati orang lain dan bisa merubah keadaan sekitar orang tersebut. Akwalahum, sebelum orang tersebut mengeluarkan nasihat daripada lisannya. Jadi kalau kita jadi ustaz, harus jadi ustaz amal. Banyak zikir, banyak tirakat, banyak nangis di hadapan Allah. Kalau kita jadi ustaz, bukan jadi ustaz amal, omongannya ada yang manis kayak anggur, baca kitabnya aja yang terleng kayak motor, tapi istaqorah, perkataannya itu tidak membekas di hati seseorang. Dan perkataannya tersebut tidak bisa membuka gerbang kesadaran di dalam pikiran seseorang. Dan dia tidak akan bisa mempunyai wibawa dan karisma di hadapan umat. Tapi lihat kiai zaman dulu, senantiasa setiap harinya dia mendidik santri, dia tolak panggilan keluar, panggilan ini dia tolak, dia fokuskan hidupnya itu hanya menasihati manusia, hanya membimbing manusia, bahkan dia lelah tanpa pamrih di dalamnya. Bahkan ketika malam hari dia perbanyak zikir di hadapan Allah, sampai nangis dia berseduh-seduh di hadapan Allah. Dia menganggap kekotoran di hatinya begitu banyak, dia menganggap kelalaiannya begitu banyak, dia menganggap dirinya itu begitu kotor di hadapan Allah, dan dia menganggap perbuatan baiknya dan ibadahnya bukanlah perbuatan dirinya, tapi itu adalah kebaikan Allah terhadapnya. Maka orang-orang tersebutlah adalah orang-orang beramal. Inilah kiai-kiai yang tukang ngamal. Jadi kiai-kiai tersebut tukang ngamal, maka dia mempunyai cahaya makrifah di dalam hati. Seperti apa contohnya orang tersebut mempunyai cahaya makrifah di dalam hatinya? Sebelum buah aqwaluhum dia berkata-kata, tasdiqu anwar, telah keluar cahaya di dalam hatinya. Baru sampai tempatnya aja, baru sampai kediamannya aja, baru sampai rumahnya aja, baru sampai majlisnya aja, hati sudah tenang, pikiran rasanya tenang. Kenapa bisa demikian? Karena itulah orang-orang yang senantiasa beramal di hadapan Allah, sehingga cahaya makrifah mengeluarkan partikel-partikel cahaya makrifah di alam realitas sekitarnya. Akhirnya itulah dapat memberikan kesejukan dan ketenangan di dalam hati seorang hamba tersebut, di dalam hati kaum muridin tersebut, di dalam hati orang yang datang dan singgah tersebut. Maka jadi kiai amal. Gimana caranya supaya kita menjadi kiai amal? Banyak wirid di hadapan Allah, banyak menangis di hadapan Allah. Walaupun ilmu kita seabrek-abrek, walaupun baca Quran kita manis kayak anggur, walaupun kesaktian kita ngebrek-brek juga, tapi kita meniadakan amal, kita meniadakan jarang zikir, meniadakan taubat di hadapan Allah, jarang sekali nangis di hadapan Allah. Walaupun ente ilmunya setinggi langit, baca Qurannya manis kayak anggur,
kesaktian yang ngeplek juga, itu tidak akan bisa anwar tasdiku anwar, mengeluarkan cahaya di dalam kalbu orang tersebut. Maka kiai-kiai zaman sekarang ini nggak ada angkernya, marah malah diledekin, ya kan? Ceramah yang pendengarnya malah ngomong lama amat. Jalan gak ada wibawanya, nggak ditakutin oleh hamba, oleh manusia, oleh kaum muridnya. Kenapa? Karena dia kurang dalam berzikir di hadapan Allah, kurang muhasabah diri di hadapan Allah, dan dia menganggap perbuatan baiknya ini adalah perbuatan baiknya terhadap Allah. Dia tidak menganggap ini adalah perbuatan baik Allah terhadap dirinya. Banyak zikir. Apalagi kalau misalkan kita orang yang dititipkan sama Allah ilmu berupa santri dan lain-lain, banyak zikir, banyak nangis. Udah hilangin dunia di dalam hati kita, rusak, itu bikin rusak. Fokus aja sama Allah. Banyak nangis kalau malam, nangis aja. Pikirin kesalahan-kesalahan kita, pikirin maksiat-maksiat kita. Banyak kesalahan kita di hadapan Allah dibandingkan dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kita dikasih kesehatan, dikasih orang tua yang masih sehat, dikasih anak yang masih sehat, dikasih istri yang masih nurut. Tapi lalai kepada Allah, selalu maksiat di hadapan Allah. Nangis. Banyak-banyak nangis. Semakin kita banyak nangis, semakin kita banyak taubat di hadapan Allah, semakin kita merasa kotor di hadapan Allah, semakin kita ini banyak kotoran di dalam hati kita di hadapan Allah, maka semakin terang cahaya kalbu kita di hadapan Allah, maka semakin terbuka ainul basirah di dalam hati kita. Bila mana sudah terang cahaya kalbu kita di hadapan Allah, kita nggak ngomong juga orang sudah sadar. Kita baru melotot ini orang boleh takut, apalagi kita marahnya. Ketika kita memberikan nasihat, terbuka gerbang kesadaran pikirannya. Ketika kita memberikan kesadaran, tersentuh ke dalam hatinya. Karena perkataan kita ini perkataan yang dibalut dengan zikir di hadapan Allah. Maka ketika perkataan kita ini yang dibungkus dengan zikir di hadapan Allah, maka ketika kita mengeluarkan perkataan kita, maka tembus ke dalam hati seseorang. Ketika tembus ke dalam hati seseorang, maka orang tersebut membekas perkataan kita tersebut. Orang-orang yang senantiasa beramal kepada Allah, orang-orang ulama yang senantiasa beramal di hadapan Allah, yang senantiasa dia merasa hina dan merasa kotor di hadapan Allah, maka dia pasti mengeluarkan cahaya di dalam kalbunya. Kita dari rumah puyeng, dari rumah ibaratnya banyak masalah, sampai ke majelisnya hilang masalah. Dari rumah kusut hati kita sampai ke majelisnya hilang kekusutan itu. Itu salah satu ciri berarti kiai tersebut sudah ahlul futuh wal ma'rif. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan?